Pernah dengar cerita horor tentang proyek perangkat lunak yang gagal total cuma karena fondasinya rapuh? Nah, kita tentu nggak mau hal itu kejadian di proyek kita kan? Di sesi explainer kali ini, kita akan membongkar kotak perkakas esensial milik seorang developer. Kita akan fokus menguasai analisis dan perancangan sistem, terutama untuk urusan pemodelan dan diagram perilaku. Oke, ini peta jalan kita untuk hari ini. Kita mulai dari pengantar pemodelan sistem, lalu masuk ke activity diagram, dilanjut ke elemen dan aliran objek. Setelah itu kita bahas class dan object diagram, membandingkan waktu versus kolaborasi, dan terakhir ditutup dengan diagram state machine. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bedah alat-alat ini satu persatu, ada satu pertanyaan mendasar. Kenapa sih kita harus repot-repot menggambar diagram? Kenapa nggak langsung nulis kode aja biar cepat? Jawabannya simpel. Memodelkan sistem sebelum coding itu ibarat menggambar cetak biru sebelum membangun gedung pencakar langit. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan fondasi logika kita benar-benar solid dan menyelamatkan kita dari bencana arsitektur di pertengahan jalan. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, pengantar pemodelan sistem. Jadi, pemodelan sistem ini pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang menyeluruh. Kita menggunakannya untuk memetakan proses bisnis, merancang struktur sistem, sampai melihat bagaimana status perilaku dari objek-objek di dalamnya. Ini adalah cara ampuh untuk memastikan setiap komponen dalam software kita bisa bekerja sama secara harmonis. Lanjut ke bagian kedua, kita akan mengupas activity diagram. Sekilas, diagram ini mungkin kelihatan persis kayak flowchart biasa yang sering kita buat. Tapi jangan salah, ada perbedaan krusial di sini. Activity diagram ini secara spesifik dirancang untuk mendukung parallel behavior atau perilaku paralel. Artinya, kalau sistem kalian punya banyak proses yang berjalan berbarengan secara simultan, nah ini adalah senjata utamanya. Kalau kita perhatikan lebih detail konsepnya, ada yang namanya action. Ini adalah tindakan absolut yang sudah final, tidak bisa dipecah lagi. Beda ceritanya dengan activity, yang merupakan rangkaian tindakan kompleks dan masih bisa dibongkar jadi langkah-langkah yang lebih kecil. Dan pastinya, ada objek node yang mewakili wujud nyata dari data yang sedang kita proses di dalam alur tersebut. Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat elemen dan aliran objek. Di dalam sebuah sistem, alirannya kan tidak selalu lurus ya. Kadang ada percabangan, makanya kita punya titik decision dan merge untuk logika percabangan bersyarat. Nah, untuk menangani proses paralel yang kita bahas sebelumnya, kita menggunakan titik forking untuk memecah satu alur menjadi banyak tugas sekaligus dan join untuk menyatukan semuanya kembali. Setiap aktivitas di dalam sistem pasti akan memodifikasi sesuatu. Disinilah objek flow memegang peranan penting. Aliran ini melacak dengan sangat presisi bagaimana suatu objek atau data aktual itu diubah wujudnya saat dia berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Agar diagram kita tidak berantakan dan alurnya punya batasan yang jelas, kita butuh final nodes untuk menghentikan eksekusi dengan rapi. Oh ya, satu lagi fitur yang sangat esensial buat organisasi struktural adalah swim lanes. Ini fungsinya untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan siapa aktor spesifiknya. Jadi, kita tahu persis siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan apa. Sangat rapi, bukan? Oke, mari kita bergeser ke bagian 4, yaitu kelas dan objek diagram. Sering banget nih muncul perdebatan antara kelas diagram dan ERD. Padahal perbedaannya lumayan signifikan loh. Kelas diagram itu jauh lebih kaya dari segi informasi. Ia mencakup atribut, behavior, status, dan asosiasinya dikelola oleh referensi internal. Di sisi lain, ERD itu sifatnya lebih ketat karena hanya memetakan atribut dan relasi yang murni dikelola oleh foreign keys di dalam basis data. Lalu, bagaimana dengan objek diagram? Nah, kalau kelas diagram itu adalah cetak birunya, objek diagram ini ibarat kaca pembesarnya. Diagram ini digunakan khusus untuk memperlihatkan konfigurasi instance yang nyata dari objek-objek pada suatu momen tertentu. Ini adalah alat analisis yang sangat kuat kalau Anda lagi mencoba membongkar koneksi-koneksi yang super rumit antar objek. Masuk ke bagian 5. Mari kita bandingkan dua hal krusial, waktu versus kolaborasi. Dua diagram ini memang sama-sama menangani interaksi sistem, tapi fokus mereka berbeda, jadi Anda harus memilih dengan hati-hati. Gunakan sequence diagram ketika pengurutan pesan berdasarkan waktu itu benar-benar vital. Tapi kalau fokus Anda lebih ke mencari tahu objek-objek mana saja yang saling berkolaborasi untuk menjalankan suatu proses bisnis, nah communication diagram adalah pilihan yang jauh lebih tepat. Terus, gimana sih cara membangun diagram interaksi ini? Ada 4 langkah yang terstruktur.
Pertama, kita identifikasi dulu objek dan aktornya. Kedua, tempatkan lifeline atau asosiasinya. Ketiga, buat struktur diagramnya secara keseluruhan. Dan yang keempat, tinggal tambahkan pesan-pesan yang mengalir di antara mereka untuk menghidupkan sistem tersebut. Akhirnya, kita sampai di bagian 6, diagram state machine. Coba bayangkan diagram ini seperti sebuah mesin pelacak khusus. Behavioral State Machines Diagram ini tugasnya memetakan model dinamis dari satu objek tunggal saja. Ia melacak secara presisi setiap perubahan status yang dilalui objek tersebut selama siklus hidupnya, baik itu sebagai respons dari pemicu internal maupun eksternal. Membuat desain model siklus hidup ini berfokus pada dua langkah yang sangat straightforward. Pertama, tentukan dulu konteks keseluruhannya dengan jelas. Lalu yang kedua, identifikasi secara persis status atau state apa saja yang akan dilewati oleh objek tersebut dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita sudah membongkar seluruh isi kotak perkakas pemodelan struktural dan perilaku ini. Mengetahui alat apa yang harus dipakai pada situasi yang tepat adalah hal yang membedakan seorang coder biasa dengan arsitek sistem yang sejati. Jadi, mari kita renungkan satu hal. Jika sistem yang Anda bangun tiba-tiba runtuh esok hari, apakah itu benar-benar karena kodenya yang buruk atau jangan-jangan karena Anda salah menggambar cetak birunya sejak awal?